Oke, 8E radio button kita seperti biasa buka Visual C# lagi. File, project. Kita 8E ya tadi ya. 8E. Oke. Kita save dulu ya supaya tidak hilang nanti kalau komputer mati. Ganti 8E. Oke. Nah, ini format jangan lupa kita ganti teksnya nama ini. Nah, checkbox ini radio button ya. Radio button ini ada di sini ya. Ini biasanya untuk kuis, pertanyaan gitu ya, pilihan-pilihan yang memang pilih satu di antara satu grup ini. Kalau kita jalankan ini, radio button, ini sebut radio button. Kita pilih salah satu di antara tiga ini. Ya. Ini radio button 1, radio button 2, radio button 3. Radio button 1 teksnya kita ganti menjadi warna red. Teksnya saja namanya tetap radio button 1 ya. Radio button 2 kita ganti menjadi green. Radio button 3 kita ganti menjadi blue. Nah, ketika jalankan ini, maka hanya dalam satu waktu hanya ada satu yang terpilih. Tidak bisa kita milih dua sekaligus, red dan green sekaligus tidak bisa. Itu karakter dari radio button. Kalau ingin mengubah kita ingin ada berapa yang bisa dipilih, itu kita bisa bikin grup di sini, kontainer ya, bikin grup box. Nah, kita bisa bikin lagi di dalam grup ini radio button yang lain. Kita coba mana radio. Oke. Ini yang radio button 4, namanya tetap radio button 4 ya, tapi teksnya kita ganti bahasa Indonesianya merah. Ini hijau. Ini biru. Ini RGB, ini warna dasar cahaya ya. Kemudian kita jalankan. Nah, ini kita bisa milih dua nih, biru dan merah ya kan, hijau dan karena ini yang di dalam grup ini berbeda dengan yang ada di atas. Di atasnya satu grup, yang di bawah grup yang lain. Jadi kita bisa pilih gitu ya. Ini pilihan-pilihannya. Ini juga bisa kita ganti saja nama grupnya, teksnya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita buat button 2 di sini. Button 1. Kita ingin apa yang ketika kita klik button 1, maka di message box akan muncul apa yang kita ketik di sini. Misalnya ini kita button 1 ya. Dari eventnya klik. Maka akan muncul message box show. Nah, ini warna apa yang kita pilih. Jadi teks apa yang kita pilih tadi.
Nah, ini kita bisa munculkannya dulu ya. If radio button 1 checked, true, nah seperti ini misalnya. Jadi jika radio button pertama tercek sama dengan true, berarti dia terpilih ya. Maka message box-nya radio button 1 teks dimunculkan. Lihat di sini ya. Nah, red kan ya. Kan radio button 1 teks kan red di sini. Kalau klik ini belum bisa karena belum kita bikin programnya. Oke. Nah, jika radio button 2 tercek ya, atau cek sama dengan true, ini sama dengan ada 2 ya, karena dia kondisional, untuk kondisional true atau false ya, bukan assignment, bukan penugasan. Maka jika cek radio button 2 yang tercek, maka pilih ini. Nah, kita jalankan, kita pilih ini green, kita pilih ini red ya kan? Terus yang ketiga, ini ganti 3, ini ganti 3. Ini green, ini blue. Oke. Tapi kalau ini kan berulang-ulang nih ya, supaya kita hemat program ya, kita bisa lakukan ini. String warna gitu ya. S warna sama dengan ini tidak ada dulu, nilai awalnya tidak ada isinya, jadi masih kosong. String warna sama dengan 1 aja. String warna masih kosong ya. Nah, kemudian kita ini kita ganti S warna itu sama dengan oke, kita ganti ini jadi 2, jadi 3. Nah, kemudian message box show as warna. Nah, itu ya. Jadi ketika kita ini terklik, maka radio buttonnya radio button yang terpilih itu disimpan dalam variabel namanya S warna. Nah, S warna. Nanti S warnanya akan dikeluarkan nilainya. Nah, kita jalankan red, keluar red ya, green, keluar green, blue, keluar blue. Jadi gitu ya. Disimpan di dalam variabel S warna terlebih dahulu. Kemudian untuk menghemat ya, sebetulnya penulisan seperti ini itu kita bisa hemat dengan seperti ini juga boleh. Dan kalau seperti ini artinya jika radio button 3.check sama dengan true, maka ini sama saja. Kalau cara yang tadi lebih memperjelas saja sih, ini memperjelas, tapi kalau untuk simplifikasi ya ini dihilangkan juga bisa. Ya. Nah, ini sama saja hasilnya. Jadi penulisan ini bermakna jika nilai dalam kurung ini true, maka ini, gitu ya.
Jadi true-nya tidak perlu secara eksplisit dituliskan, dia sudah ngerti bahwa ini maksudnya true. Oke. Atau kita mau menghemat lagi nih, ini kan berulang-ulang nih, jika cek kita bukan berulang-ulang. Kita bisa bikin metode ya, kita tambah. Ini kan private juga nih di sini. Ini kelasnya namanya kelas form, ini method. Ini kelas form 1, anaknya namanya kelas form ya. Inheritance namanya, pewarisan. Oke, kita bikin satu metode. Kita sudah belajar sebelumnya kan, membuat metode gimana. Dia ada nilai balik, kan ada 4 jenis ya. Ada yang punya nilai balik tanpa parameter, tidak punya nilai balik dengan parameter, kemudian tidak punya nilai balik. Jadi ada gimana ya? Punya nilai balik tidak punya nilai balik, tidak punya parameter. Tidak punya nilai balik, punya parameter. Kemudian punya nilai balik, tidak punya parameter. Punya nilai balik, punya parameter. Ya. Nah, sekarang kita ingin membuat ini tidak ada nilai balik, tapi dengan parameter. Tampilkan warna namanya ya, nama metodenya. Parameternya apa? Parameter radio button, yang ini kan radio button semua kan yang dilihat. Nama objeknya ya, nama parameter RDO lah. RDO. Oke. Jadi ini kita bikin metode. Hanya bisa di kelas ini saja karena private. Nama metode tampilkan warna. Parameter RDO. Ini supaya ini nggak berulang-ulang ya. Isinya apa? Isinya kita copy paste aja di sini. Salah satunya copy paste nih. Copy. Paste ya kan. Ini copy. Paste. Ini kan yang berulang-ulang kan. Cek radio button, kemudian keluarkan message box kan berulang-ulang terus kan. Sampai saya berulang-ulang. Nah, kemudian kita ganti ininya. Ini RDO. Gitu. Jika RDO cek, maka tampilkan RDO teksnya ya kan. Kan gitu kan. Ini kan dia kan mengecek radio buttonnya, kemudian tampilkan teksnya kan gitu kan. Kan berulang-ulang nih. Apa namanya? Cek, tampilkan, cek, tampilkan, cek, tampilkan. Udah pada berulang-ulang, kita hapus saja ini kan. Jadi kita menggunakan ini saja, tampilkan warna. Isinya apa? Isinya yang pertama kita cek radio button 1. Yang kedua radio button 2, 3, 3. Nah, jadi ketika kita klik button 1, ini dia akan lompat ke sini kan. Tampilkan warna radio button 1. Tampilkan warna radio button 1. Radio button 1 cek. Jika oke, maka jika tercek ya, jika true maka message box show radio button 1.text kan gitu kan. Ini lebih hemat jauh kan dibandingin tadi. Jadi gunanya membuat metode ya itu ya. Sesuatu yang berulang-ulang kita jadi hemat. Nah, kita jalankan. Red, green, kita klik blue, blue ya kan. Nah. Oke, kemudian button 2 belum nih. Button 2 kita klik lagi di sini. Kita copy paste aja ininya kan ya. Button 2 kan untuk radio button 4, 5 dan 6 kan. Nah, selesai. Selesai aja. Kita jalankan. Merah ya kan. Hijau. Biru.
green. Nah, ini seperti itu ya. Ya menghemat banyak kan kalau kita membuat metode kan. Banyak kan kalau seperti tadi ya, if check, message book banyak sekali kan panjang. Kalau buttonnya ada banyak capek juga. Nah, dengan cara seperti ini maka ini kan lebih hemat tempat. Ini kita bisa ubah-ubah ya. Kita cut, kita paste di sini juga nggak masalah. Urutan letak tuh nggak ada masalah. Karena ini hanya sekedar definisi saja. Tapi kalau urutan di sini nih tampilkan warna urutan program yang ada di sini itu emang berurutan, harus berurutan. Jangan kembali. Oke. Oke ya. Ini kita save, jangan lupa. Kemudian kita close. Nah, kita buka kembali ya. 8E. Nah, ini. Nah, oke ya. Berjalan dengan sempurna. Oke, itu untuk 8E. Berikutnya adalah 8F, tab control. Ya. Seperti biasa kita buka Visual C Sharp-nya dulu. Kita namakan 8F ya. 8F garis bawah terus nama kita, nama siswa. Sudah. Nah, ini kita akan memasukkan fitur baru itu tab ya. Tab control. Kita lebarkan sedikit. Nah, formnya jangan lupa diganti namanya ya, teksnya diganti. Nama dan name. Nah, di tab ini kalau kita menggunakan software kan kadang-kadang ada tab ini kan ya. Kita bisa geser-geser. Tab 1, tab 2 dan seterusnya. Ini kita bisa edit tab ini di bagian ini, tab pages collection. Ini kita akan ada tab 2 dan sebagainya. Ini kita tab 1 kita bisa ganti misalnya view 1 teksnya ya. View 1. Ini belum di enter ya. Oke, oh sudah view 1. Namanya tab page 1, view-nya teksnya view 1. Ini teksnya view 2. Kalau mau tambah lagi tambah ya. View 3. Nah, ini kita lihat ya, view 3. Kalau mau kita ganti-ganti posisinya tinggal kasih panah aja. Misalnya view 3 mau kita ketengahkan, jadikan di tengah, kita kasih atas. Nah, jadi 1, 3, 2 kan. Kalau kita mau kembalikan ya balikin lagi. Nah, ini. Itu view 2, view 3. Nah, pada view 1 kita akan coba mengambil button 1. Kemudian text box ya. Kemudian ada label. Label 1. Label 1 kita tulis nama saja. Oke. Masukin sini, jadikan rata. Oke. 1.
sini aja. Nah, kita klik ini kan text box 1 namanya ya, text box 1, button 1 namanya, kemudian kita ada. Nah, kita bisa seperti biasa button 1 ini kita cari ininya ya, events-nya, klik. Sebetulnya kalau events klik, kita bisa juga untuk menghemat waktu ya, daripada cari ini lagi, kita bisa juga double klik di sini. Button, double klik, klik. Nah, double klik 2 kali, klik gitu ya. Langsung ke sini button klik. Nah, kalau terjadi button klik apa yang kita inginkan, yaitu message box, show. Nah, ini kan bisa kita tulis ini ya, text box 1 dot text ya. Kan bisa juga begini kan, kalau kita klik sini, akan Indra klik. Nah, tes Indra kan ya. Nah, kalau tab ini kalau kita jalankan seperti ini. Kayak tadi kan kita masukkan label, teks, dan button 1 ini di dalam view 1. Lalu kalau kita klik view 2 ini hilang semua. Jadi itu kelebihan dari tab ya, tab 1, tab 2, tab 3. Nah, ini kita bisa tambahkan juga di sini sebetulnya ini seperti kontrol write line ya, untuk menulis sesuatu. Selamat datang. Di sini tambah 1, tambah lagi di Poly Batam. Nah, tambahin jadi selamat datang text box 1 di Poly Batam. Nah, kita lihat di sini ya. Klik Indra. Klik. Nah, selamat datang Indra di Poly Batam, ya kan? Ini nggak usah ada titik 2 ya. Nah, selamat datang Indra di Poly Batam, nah, gitu ya. Jadi selamat datangnya kita ini, selamat datang ini text boxnya ini tambahin di Poly Batam belakangnya kan. Ini jangan lupa kasih spasi ini di sini ya. Kemudian di tab 2 kita mau bikin apa lagi nih? Kita bikin button lagi. Button lagi. Kemudian double klik message box lagi aja. Tab 2 terklik. Nah, tab 2 kan tadi kan tab 1 tab 2 ya. Oh, ada apa nih? Oh, show-nya belum. Kita jalankan. Ini klik. Tab 2 terklik ya kan. Ini enggak. Nah, seterusnya. Ini view 3. Kalau mau tambah lagi ya titik tab properties, tab pages, tambah lagi yang banyak aja pilih. Sorry. Add. Banyak kan tuh. Ya tinggal kita isi. Isinya apalah bebas lah di sini ya. Tutup tab ya. Nah, oke. Gampang ya kalau untuk tab ya. Sebetulnya semuanya gampang-gampang, cuma kita inginnya apa, baru kita putuskan menggunakan apa. Jadi kita harus tahu dulu kita ingin membuat apa, gitu ya. Kemudian berikut, tunggu, kita save dulu jangan lupa. Save.
8F ya. 8F. Oke, kita close. Kemudian khususnya sudah 8F ya. Nah, kita buka ini. Oke, seperti tadi ya. Nah, sudah jalan tuh. Oke, berikutnya kita 8G, open and save image. Oke, seperti biasa kita buka Visual C# ya. Nanti di sini akan kita akan mendemokan open, ada dua hal yang kita demokan ya, open dan save. Bagaimana membuka image dan menampilkannya ya. Kemudian bagaimana menyimpan image itu menjadi file, sebuah file yang lain ya. Nah, kita akan jalankan Visual C#-nya. Kita buat 8G ya. Ini project. Dinamakan, jangan lupa nama masing-masing. 8G Indra. Nah, ini formnya diganti juga, jangan lupa name. Oke ya. Kemudian kita masukkan, ini ada fitur khusus ya, yaitu berupa picture dulu, picture box ya, masukkan satu. Oke, ini akan kita gunakan untuk menampilkan image yang kita ambil ya. Kemudian kita pasang button satu sini, namanya button, ini namanya open. Jadi image akan kita ambil dan kita tampilkan di sini. Nah, supaya mempermudah, button satu kita namakan button open, namanya button open. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan satu fitur di sini, namanya open file dialog. Masukkannya ke sini ya, nanti akan muncul di bawah deh. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya, button satu klik, button open klik, kita double klik aja sini, klik. Jika button open itu terklik, apa yang kita ingin lakukan? Nah, kita sebelumnya kita bikin ini dulu, ada satu file, satu variabel dari kelas image, namanya file, ini terserah namanya ya, bebas saja. Kemudian button open klik, open file dialog tadi, kita membuat satu objek namanya objek F ya, terserah kita namanya ya, yang penting jangan ada spasi. Kemudian new, nama kelasnya open file dialog. Ini membuat objek dari kelas open file dialog. Kemudian F filter. Filter ini sebetulnya kalau kita ingin mengambil file ya, kan ada extensionnya ya, docx, xls, txt, jpg dan seterusnya. Ini untuk memfilter. Kita ingin filter jpg saja karena image ya. Misalnya ini kan contoh saja ya, jpg. Nah, ini yang akan muncul di teksnya nanti. Kemudian koma belakang. Kemudian kita garis ini, segala file yang berbentuk JPG akan ditampilkan. Ini filternya nih, bintang.jpg. Ini filternya. Ini teks yang muncul nanti.
di Windows Explorer ya. Oke, kemudian kalau kita running sebentar ya, running, open, sebelum muncul ya, belum nampak ininya apa dialognya. Nah, makanya kita tambahkan di sini. Jika kasih ginian dulu biar pasang ya. Jika F show dialog, oke. Jadi jika ada gitu, maka file sama ini file yang tadi di atas ya. File ini bentuknya image ya. File image dot from file, klik F. Tadi F itu objek yang di sini ya, file dialog. File name. File name. Oke. Kemudian ini kan ada picture box 1 namanya. Picture box 1 kita isi dengan picture. Picture box 1 dot image sama dengan file. Nah, kita akan jalankan. Open. Nah, akan terbuka kan tuh. Ini yang tadi teks kita tulis nih, JPG ya kan, bintang.jpg. Maka saya akan, ini saya sudah nyimpan file 1 di sini ya. Flowchart UKT. Contoh saja. Saya flowchart UKT, kita klik, ini kan JPG juga kebetulan. Selain JPG tidak tampilkan karena kita filternya tadi JPG saja. Nah, ini. Tidak kelihatan kan gambarnya? Harusnya seperti ini kan? Kenapa? Nanti kita lihat di sini. Settingan dari image-nya, picture box-nya. Settingan. Ini normal. Ada stretch image, ada auto size, ada center image. Ini kalau kita stretch, kita pilih stretch ya. Kita jalankan kembali. Nah, kan ini, dia di stretch. Tapi kalau kita pilih center, kita lihat sini ya. Coba-coba saja ini ya. Sorry, auto size coba. Auto size apa yang terjadi ini, kita lihat. Auto size. Auto size. Kita pilih. Jadi seperti ini ya. Jadi hanya kiri atasnya saja nih yang akan kebuka ya. Kalau center image, mungkin tengahnya saja ini ya. Karena ukurannya tidak pas tuh, kan di tengahnya saja. Ukuran antara pixel dari ini kan pixelnya berapa nih ukurannya, size-nya. Coba lihat size-nya 194 kali 201. Sedangkan image yang ada di sini, ini image-nya besar ini. Sebentar ya, saya klik dulu. Dibuka menggunakan Office 2010. Edit picture. Nah, ini originalnya pixelnya segini nih. 2501 dikali 3526 pixelnya. Sedangkan daya tampung kita kan ribuan nih, sekian ribu. Daya tampung kita hanya ini 194 ke 201. Jadi yang muncul hanya sebagian gambar saja yang ditampilkan. Tapi kalau kita pilih stretch, dia akan dipaksakan menjadi sama, apa namanya, tampil semua, tapi ukurannya jadi berantakan ya. Tapi nggak apa, kita yang penting kan muncul semua, jadi gepeng gitu kan. Oke, ini untuk open file. Jadi open file, image, kemudian ditampilkan. Kemudian kalau sekarang ada yang kedua kan, ini kan kita judulnya open dan save ya. Image yang sudah tampilkan kita ingin save ke dalam
nama file baru ya. Untuk itu kita perlu button satu lagi ya untuk save. Button. Nah, ini buttonnya namanya button save. Kalau teksnya save atau simpan boleh lah ya. Save. Kemudian di sini ada fitur lagi kita tambahkan namanya save file dialog. Ini ya. Nah, untuk save itu kan kita klik yang tombol save ini ya. Double klik. Klik. Dan save dialog. Kemudian apa yang kita lakukan kalau button save terklik? Kita membuat satu objek save file dialog seperti di atas juga ya. Ini F aja juga nggak apa-apa. New, membuat objek baru dari kelas ini ya. Oke. Jika jika F show dialog itu menghasilkan oke, artinya sukses ya, maka lakukan ini. File, save. Apa yang di save ya? F tadi file name-nya. Ini jangan lupa ini. Nah, kita mau filter lagi nggak? Kalau kita mau filter lagi ya di sini lagi kita copy paste ini. Jadi yang muncul hanya file JPG saja, yang lainnya tidak muncul. Oke, kita jalankan ya. Kita belum bisa save ini, belum bisa save apa-apa karena belum ada gambarnya kan. Open flowchart ini. Kita akan save. Nah, save kemana nih? Save gambar baru misalnya ya. Gambar baru itu kita simpan di tempat ini ya. Ini kan ada flowchart UKT. Nanti kita simpan di sini juga gambar baru. Oke, kita save. Nah, sudah muncul kan di sini gambar baru. Oke, gambar baru ya isinya sama dengan ini ya, karena kan save yang tadi. Saya buka ya sama isinya. Tuh. Kita buka gambar baru tadi. Masih sama. Oke, itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk membuka file, kemudian. Nah, sebetulnya apa sih isi dari file name ini? Nah, kita juga bisa buat ya. Kita bisa iseng lah, ini iseng ya. Pakai label boleh, pakai text box boleh. Pakai text box aja coba ya, pakai text box. Kita hanya ingin tahu saja ini isinya apa sih file name. Ini text box 1 kan. Button ini, kemudian text box 1. Sama dengan ini nih. File name. Tadi kan flowchart UKT ya. Isinya ini ternyata isi dari file name itu adalah apa istilahnya nggak, file path ya, jalur filenya kita. F ya kan saya nyimpan di sini, F Indra latihan bab 8 flowchart UKT. Jadi sebenarnya isi dari file name itu ini.
Jadi file name itu ini di sini. Gitu ya. Ya kita mau iseng saja. Oke, kemudian kita simpan, jangan lupa di 8G. Oke. Kita close. Nah, kita buka kembali 8G. Isinya ini ya. Nah, ini kan udah kelihatan. Ini image yang lain lah ya, buka. Seperti ini ya. Nih, jalurnya tadi tuh. Ya. Oke, udah bisa ya. Sudah selesai. Kemudian nanti kalau untuk praktikum ya semua bab 8 ini, bab 8 kan isinya ada A, B, C sampai G tuh ya. Ini di zip atau di rar. Di rar. Nah, ini kan 3,9 mega. File ini nanti yang diupload ya. Nanti upload file ini satu folder semua nih di rar, satu folder, jangan satu persatu. Jadi yang diupload hanya satu file ini saja nih. Untuk praktikum ya, satu file ini saja. Nah, kemudian tugas teorinya hanya 2 saja ya. Dikumpulkan, oh ini salah nih, jangan 701, bentar salah ya. 801 ya. Jadi apa yang dimaksud dengan properties pada sebuah objek? Apa maksud dengan event dan event handler pada sebuah objek ya? Tulis tangan, kemudian tulis nama, nih mas, dan semuanya seperti biasa. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.